مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan di DP MUI Kabupaten Batu. Salawat pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penyelenggaraan kegiatan Pemuda Soleh yang dilaksanakan oleh Komisi Pendidikan Pemuda MUI Labuan Batu berawal dari kegiatan muzakarah, diskusi pengurus MUI Labuan Batu melihat maraknya pada saat sekarang ini YouTube dan generasi muda memanfaatkan YouTube yang berbagai macam bentuk dan kegiatan. Maka Komisi Pendidikan MUI Labuan Batu mencoba untuk mengumpulkan para generasi muda mulai dari tingkat SLTP, SLTA, se-Kabupaten Labuan Batu dengan menghimpun dan mengarahkan agar memanfaatkan media IT dalam kegiatan dakwah. Target utama yang kita gunakan untuk kegiatan tersebut adalah meningkatkan kreativitas dakwah para remaja agar dapat mempengaruhi rekan-rekannya yang lainnya yang sebaya. Karena yang paling pas, yang paling sesuai untuk mempengaruhi adalah para remaja itu sendiri. Oleh karena itu, bimbingan dan arahan dari DP MUI Kabupaten Batu sangat diharapkan. Inilah awal kegiatan yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Duta Pemuda Soleh di Kabupaten Labuan Batu. Target utama yang akan kita lakukan, bagaimana duta-duta yang telah dikirim di sekolah ini akan dapat mempengaruhi pelajar-pelajar yang ada di sekolahnya dan bahkan mempengaruhi remaja-remaja pemuda yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan melaksanakan demikian, dakwah melalui remaja ini sangat terbantu untuk memperkuat posisi akhlakul karimah bagi para remaja. Akhirnya kepada Allah kita berserah. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan dukungannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah itu bukan hanya tugas UAS. Tahu UAS? Siapa? Ustadz Aman Sah Sinaga. Itu bukan baru Abdul Somad. Kalau rantau perapat, Ustadz Aman Sah Sinaga. Nah, belum kenalan tadi ya? Nah, itulah nama saya. UAS. UAS rantau perapat. Ustadz Aman Sah Sinaga. Nah, tengok nanti di Facebook Aman Sah Sinaga. Channel YouTube-nya Sahabat Sinaga. Sudah dibuka, jangan lupa like and share dan komen gratis insyaallah. Apa tadi channelnya? Sahabat Sinaga. Ini pun acara hari ini saya masukkan nanti insyaallah. Maka tadi pas lagi di shooting ngangak mulutnya, siap-siaplah. Nah, saya edit nanti insyaallah. Oke. Udah. Kemudian kenapa kita harus berdakwah? Karena orang yang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk menyembah Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ada hadis, saya yakin anak-anak Ustadz pernah dengarnya. Bahkan hafal hadisnya, Imam Ma'nahu, An Anas ibnu Malik. Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Namun demikian, menjenguk orang sakit ini termasuk diantara akhlak yang karimah. Al-akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Tapi di dalamnya juga ada akhlak-akhlaknya. Atau ada adab-adabnya lagi di situ. Jangan cuma asal udah menjenguk, udah mantap. Oh, tengok dulu. Mengapa rupanya menjenguk orang sakit ini juga ada aturan dalam Islam.
Mana dia? Yang pertama aturannya diantaranya adalah senangkan orang yang sakit tadi. Nah, itulah dia. Maksudnya apa ini Pak? Jangan kau takuti dia. Yang biasa seloro-seloro sama dia, seloronya agak parah, kau udah sakit, jangan buat seloro yang parah itu. Adanya orang seloro berlebihan. Kemana udah lama nggak nampak aku kau katanya. Ya ada kurang-kurang sehat sedikit. Memang ku tengok agak-agak gawat kau ini katanya. Jangan-jangan udah dokat ini katanya. Tapi kalau masih sehat seloro begitu, tidak pernah sakit kali hati dia, kaunya duluan katanya paling-paling kan. Tapi kalau dia sudah sakit, di saat dia sakit, jangan kau ucapkan lagi itu. Karena kalau waktu dia sakit itu semangatnya udah betul-betul turun. Begitu diucapkan kalimat itu, takut kali dia itu. Makanya Nabi mengatakan, "Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fil ajal fa innahu la yaruddu syai'an wa huwa yutibu nafsal marid." Kalau kamu masuk menjenguk orang sakit, ucapkan kepadanya yang menyenangkan hatinya. Artinya apa? Katakan, "Wah, aman ini, sehat nih kok cuma begini." Itu tak bisa merubah takdir. Kalau mau mati, dia matinya itu. Tapi yang penting kau senangkan hati orang sakit. Ya, makanya kau datang ke orang sakit itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apalagi kadang-kadang waktu masih bisa cakap dia bagus. Itu kok ditanyanya pun andaikan, kayak mananya kawan kau lah kawan akrabku. Kau rasa adanya harapan sehat aku lagi katanya. Kalaupun di hatimu mengatakan ada tipis harapan, tak boleh kau bilang itu. Oh, insya Allah sehat nih. Lebih dari sini lagi tetanggaku parahnya. Aman, tak kambuh lagi penyakitnya sekarang. Sudah meninggal pula. Tapi jangan bilang sama dia udah meninggal. Lebih dari sini lagi penyakit uak yang samping gitu. Oh, amannya. Pokoknya kau ikuti kata dokter. Makan obat itu. Sambil berdoa. Kami doakan biar kau sehat. Aman ini. Tak apa kok cuma beginda. Betul lah katanya kan. Karena kita disuruh. Rupanya yang didatangi ini yang juga sama-sama mengaji. Udah sama-sama mendengarkan apa yang sampaikan Pak Ustadz. Tidak boleh ditakuti orang yang sakit. Allah, kau kan pura-pura. Karena bilang Pak Ustadz tak boleh takut-takuti. Pura-pura kau manokoh. Kau rasa macam mana? Betul lah. Kau lah kawan kau lah ketua OSIS. Kutanya kau dulu. Adanya harapan kau tengok sehat aku katanya. Ketua OSIS mana nengok? Udah tipis harapan. Tapi dia ingat, nggak boleh dibilang tuh. Oh, insya Allah sehat nih tuh kawan. Oh, doa kita semua ini berapa orang kita mudah-mudahan sehat itu nggak ada masalah. Mudah-mudahan sehat. Kami doakan, bilang aja. Ucapanmu itu tidak bisa merubah takdir sama dia, tapi kata Rasulullah itu menyenangkan hati dia. Itu yang penting. Senangkan hati orang sakit itu. Jangan takut-takuti dia. Oh, tunggu dulu ya. Inilah akhlak yang buruk. Assalamualaikum. Belum lagi siap Ustaz. Sebentar lagi ya, sabar ya. Jadi. Oke, Assalamualaikum. Ada pula ini Musda MUI Kecamatan Rantau Utara. Agak lambat kita tadi kan. Bisa jam 8 tadi mulai udah selesai sebenarnya. Apa tadi ku bilang? Iya. Setelah ini akhlak yang kurang baik juga ini sedang ceramah, telepon diangkat. Tapi enggak diangkat pun lupa pula matikan apanya tadi kan. Halah, masih maaf-maafan lah kita ya. Jadi, jangan takut-takuti. Kadang-kadang kan ditanyanya itu orang yang kira-kira apa. Taunya aku, kata Pak Ustaz tak boleh bilang begini. Jujurlah kau jujur. Aku udah siapnya aku menerimanya. Katanya juga. Datang pula kawan nih. Aku sebenarnya enggak sampai hatinya aku menyampaikannya ini. Di situ aja udah gini dia itu. Yalah, udah begini dia itu. Baru begitu dibilang, aku sebenarnya nggak sampai hatinya aku membilangkannya ini. Cuma kau paksa pula aku, kata kawan nih. Bilanglah nggak apa-apa, aku siapnya. Apa yang siap oleh apa-apa udah menangis dia. Itulah hebatnya itu. Bilanglah nggak apa-apa. Memang kalau ku tengok matamu, tak ada lagi nampak ku gambar orang di situ. Kan biasa kata orang, kok ada gambar orang tak ada di mata itu lagu udah mau mati itu kata orang tuh kan. Iya.
Oh, wow, ini enggak apa-apa. Katanya juga, itulah aku bilangnya tadi jangan, tapi kau paksa juga aku katanya. Ah, ini yang membilang ini tak bagus ini dosanya ini. Tidak boleh kau bilang itu, walaupun nampakmu sudah parah, udah gawat nih, udah. Mudah-mudahan sehat itu kawan. Mudah-mudahan, apalagi cuma segini. Banyak lebih parah lagi sakitnya sehatnya dia. Apalagi cuma segini, encer ini, cemen ini, katanya. Ya, itu diantaranya ya. Itu dia. Takut-takuti dia. Kemudian apa lagi? Kalau nampakmu sudah payah dia bercakap, jangan bercakap. Jangan lagi lawani saja dia bercakap. Assalamualaikum. Sehat lo ya Wak. Udah lama sakit Wak. Kayak mana sakitnya dulu pertama? Orang udah payah bercakap, pun dipaksa juga bercakap. Itu akhlak yang buruk itu. Makanya kita harus bisa melihat. Ketika nampak dia sudah enggak lagi betah yang bercerita sama kita itu, tahanlah dirimu. Atau mungkin nampak dia mau istirahat, udah mulai mengantuk, dia bayar pengaruh obat itu, udah. Kalau begitu, kami enggak lama-lama di sini ya. Sehatlah kok. Kami doakan mudah-mudahan sehat biar bergabung kita lagi di sekolah. Kami enggak bawa apa-apa ini, cuma sedikit yang kami bawa ini ha. Ini ada roti bantal, ada ini, kemudian duit di bawahnya ada 15 juta. Begini dia. Hah? Semangat dia. Kalau betul ditengoknya pulang. Hah? Wih, pulanglah aku langsung katanya. Kadang-kadang mau semangat. Kadang orang sakit ini begitu datang semangatnya, bisanya sembuh pula. Tapi kok nggak ada semangat, udah lewat sehat lah, tidak apa lapor aku sehat, biarlah mati aku katanya. Ada kadang-kadang begitu kan, biarlah mati aku, biar puas kamu katanya pula itu. Alah macam-macam ya. Ya orang sakit ini pun tingkahnya macam-macam sajanya itu. Doakan supaya dia sehat. Doa sendiri Pak bisa, kalau kamu mau mendoakannya kata Nabi ada doanya. Kata Rasul kalau dia memang belum waktunya mati, kau doakan dia, baca 7 kali doa sama dia. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyashfiyaka kalau laki-laki, ayyashfiyaki kalau perempuan. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyashfiyaka. Kata Rasul baca 7 kali, insyaallah sembuh dia itu. Kecuali yang udah mati lah pula dengan penyakit itu ya kan. Itu salah satu di antara akhlak yang baik. Kalau nggak dapat itu, ya buat doa sendiri. Tapi kalau dapat, buat doa itu bagus ya. Atau Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Itu agak panjang. Kok yang itu sekali saja. Kok yang ini kata Nabi 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyashfiyaka. Ya, aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan aras yang agung, ayyashfiyaka, supaya dia menyembuhkanmu. Itu artinya. Bisa ya. Jadi itu diantara akhlak yang terpuji. Contoh-contoh itu. Apalagi masih banyak lagi. Pokoknya tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis. Ke orang tua, ke kawan, semua kan banyak itu. Termasuk pada kesempatan yang singkat ini saya sampaikan. Karena umat Islam menjelang Ramadan ini banyak ziarah. Jadi saya sampaikan secara singkat dulu di masalah ini. Akhlak ziarah ini atau adab-adab ziarah ya. Saya kira mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian ini menjadi contoh di tengah masyarakat. Agak singkatnya disampaikan ya. Ziarah ini, belakangan ini ada orang yang suka mencaci orang yang ziarah dekat Ramadan. Karena katanya Rasulullah tak membiasakan ziarah menjelang Ramadan. Jadi kita katakan ziarah menjelang Ramadan dengan sebelum Ramadan, sebelum menjelang Ramadan, enggak ada masalah. Kita bebas kapan mau ziarah, pokoknya jaga adab-adabnya. Rasulullah itu bukan hanya ziarah di waktu siang, malam hari Rasulullah ziarah, malam ziarah Rasulullah. Loh kenapa Pak? Siang nggak bisa rupanya? Bisa. Karena inti ziarah itu sebenarnya bagaimana supaya ingat kita suatu saat kita pasti akan seperti mereka, mati menghadap Allah di akhirat. Itulah sebenarnya inti. Maka ketika hatimu kesat, ada masalah, ziarahlah. Ziarah. Makanya Rasulullah kadang tengah malam ziarah Rasulullah. Suatu kali sampai dalam hadis Rasulullah itu diintip istrinya. Karena
Rasul pas giliran di istri yang ini. Pada tengah malam Rasulullah keluar. Istri ini merasa curiga. Jangan-jangan pergi ke tempat maduku ini. Giliranku kok pergi pula dia. Diintipnya dari belakang. Ke rumah siapa dia perginya. Lalu tengok membelok. Rupanya ziarah ke kuburan itu ya Rasulullah. Malam ziarah. Karena intinya tadi itu. Jadi menjelang Ramadan Pak nggak apa-apa ziarah, nggak apa-apa. Tapi harus ada adabnya. Yang pertama aku singkat ya. Adab ziarah ini yang pertama adalah tutup aurat. Wah, ditutup aurat. Jangan pula tak tutup auratnya ziarah, ya kan? Kadang-kadang Allah ada ibu-ibu ziarah pakai tudung di sini aja tudungnya. Bukan pakai jilbab dia enggak, tudungnya diginikan di sini dipukul angin turun, ulangi lagi, baca Yasin pula itu. Yasin wal Qur'anil Hakim dipukul angin lagi. Innaka laminal mursalin. Mulai lagi lepas ala siratim. Aduh. Baru ditengok roknya pendek pula lagi roknya. Jangan kamu pakai rok pendek ziarah. Kenapa Pak? Ditengoknya dari bawah. Bukan ditengok dari bawah. Masalahnya pekerjaanmu ke sana itu caranya sudah salah, berdosa. Tutup aurat semua. Jangan sampai tadi tutup. Perangkat ziarah. Wah, tutup. Laki-laki perempuan. Biasa perempuan yang sering bayi terbuka sebagian auratnya. Laki-laki biasa auratnya antara pusat dan lutut. Dipanjangkannya lagi ke bawah. Dipanjangkan lagi ke atas. Jadi kadang-kadang ibu-ibu seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan dua telapak tangan. Dibukanya pula kepalanya lagi. Dinaikkannya pula lagi roknya sedikit. Oh, makin hebat ya. Tutup aurat semua. Kalau tak menutup aurat ziarah, tidak usah ziarah lah. Tak ada gunanya itu. Makanya pemuda-pemudi soleh ini berangkat ziarah tutup aurat. Bagus-bagus. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang sederhana saja. Jangan melagak ke kuburan sana. Tak usah bawa perhiasan ke sana. Sampai-sampai kau bisa sandal pun sandal yang biasa-biasa saja. Maka sampai-sampai ada masalah. Ada orang bilang haram pakai sandal ke pekuburan. Sampai begitu. Kenapa rupanya? Karena Rasulullah pernah melihat orang pakai sandal sibit di pekuburan. Rasul mengatakan, ya sahibas sibtiyataini waihaka. Wahai pemilik dua sandal sibit, celakalah engkau. Ikhlaq na'laika. Tanggalkanlah dua sandalmu itu, kata Rasulullah. Wah, siapa ini? Tengoknya rupanya Rasulullah. Maka dicabutnya sandalnya, dicampakkannya. Berdasarkan inilah maka ada mengatakan haram pakai sandal ke pekuburan. Tetapi banyak ulama mengatakan enggak haram. Kenapa rupanya? Di hadis riwayat Bukhari Rasul mengatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba itu telah selesai ditanam, orang-orang atau kawan-kawannya berpaling pulang, sungguh mayit itu tadi mendengar derap terompak mereka. Berarti terompak orang itu dipakai orang itu di pekuburan. Tadi tanggalkan sandalmu di sini, orang itu pakai sandal, pakai terompak orang itu. Berdasarkan ini, maka para ulama mencari apa itu sandal sibit. Karena Nabi mengatakan, ya sahibas sibtiyataini. Wahai pemilik dua sandal sibit. Begitu diteliti para ulama, kata mereka, sandal sibit itu sandal yang mahal waktu itu. Sandal mahal. Makanya kata mereka, makruh pakai sandal mahal ke pekuburan. Pakailah sandal-sandal biasa. Oleh sebab itulah saya katakan, kalau bisa janganlah membawa perhiasan ke sana. Kenapa Pak? Iri orang itu. Bukan iri. Karena tujuannya ziarah ini bagaimana supaya kita ingat suatu saat kita akan mati. Maka pakailah pakaian yang biasa-biasa ya. Kalau sempat pula golang yang banyakan, ditengok lagi cincin berkilat-kilat, pas awak ziarah begini. Nampak awak golang awak itu udah lama golang pun tak bertambah-tambah. Bukan mengingat ke mati, itu mengingat ke golangnya lah gitu ya. Makanya udah sampai ke kuburan sana, udah sampai di situ ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang kali Pak, cari yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Itu pun panjangnya Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu panjang. Assalamualaikum. Masuk ziarah ke kubur itu. Jadi tidak sebenarnya harus mau ziarahnya kamu baru mengucapkan salam di kuburan. Tak usah mau ziarah pun sunat mengucapkan salam lewat di kuburan Islam ya. Bakaran batu lewat kamu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tengah malam kamu lewat di situ dari rumah sakit mau pulang kemari. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gitu aja Pak. Iya. Enggak pala baronti awak. Tak usah baronti. Tak usah pala tunggu dijawab orang itu lagi. Dijawab nanti gawat kau itu. Manggalodor ko na, Waalaikumsalam, kemana ko? Kata ya, uy ma. Iya.
Jadi sunat. Masuk ke kuburan, jangan pijak-pijak kuburan orang lain. Lewatlah di antara-antaranya itu. Tidak ada antaranya lagi, Pak. Udah ditembok semua. Tong temboknya itu pinggir-pinggir. Pijak. Temboknya itu. Yang tak boleh dipijak itu tentang dia itu. Andaikan ditusuk, di situlah dia. Jadi pinggir yang tembok ini, sini nggak apa-apa. Jalan ke sana. Sampai ke kuburan yang dituju, itu ucapkan salam lagi. Nah, kalau di situ, dalam kitab yang ada dijelaskan, contohnya, Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka ya ummi. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan payahnya, Pak. Ngerti apa, Pak? Udah. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum oma. Salammu itulah tandanya kau datang ke situ. Ini harus tahu. Salammu itulah tandanya kau datang ke situ. Bukan menghapus-hapus batu nisan. Tak usah disapu-sapu batu nisan itu. Tak ada untungnya itu. Ruginya yang banyak. Apa ruginya? Hatimu akan rusak. Seolah-olah batu itu pengganti orang yang kau ziarahi. Tengok orang yang mau menghapus batu itu. Lembut penghapusnya. Seolah-olah itulah pengganti yang sapunya orang itu. Gini-gini baca selawat. Tidak usah kau sapu-sapu itu. Dia itu hanya tanda ini kuburan. Itu saja. Dia hanya tanda ini kuburan. Jadi nggak usah disapu-sapu. Nggak apa-apa. Nggak ada ruginya. Si mayit tak rugi, kau tak rugi. Jadi udah Assalamualaikum kau ucapkan, itulah tandanya kau datang. Boleh dipegang, Pak. Kalau memang dia kotor atau mungkin mau tumbang, silakan pegang. Betul kan ini maksudnya? Tapi kalau tidak, tak usah. Kemudian secara singkat doakan dia. Jangan minta doa sama dia. Jangan minta doa. Jangan bilang-bilang pula, oh ya ini hendak nikah lah aku ya. Tapi enggak jadi sama yang ayah bilang dulu. Tahulah pula ayah. Dia ingkar janji. Udah 2 tahun tak ada kabar berita. Maka kau nikah sama Bang Ali lah jadinya. Jangan tegur-tegur kami ya. Restui kami ya. Untung ayah yang tak bisa bercakap. Sibuklah kau yang mau enak, aku pula yang sibuk. Jadi jangan minta doa sama dia, doakan dia itu maksudnya. Jadi kalau umpamanya, bawa aku menikah ziarah ke kubur ayahku, bukan minta restu, tapi doakan orang tua kita. Jangan lupa ya. Barangkali di telepon Randy. Anak-anakku sekalian, ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan nanti dapat ditangkap ya, bisa diperluas supaya mantap. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalian berhasil semua. Saya dengar semalam dari ketua umum walaupun juaranya 1 sampai 6 ya, Pak, tapi semua dapat hadiah katanya. Pinomat TV satu orang. Iya. Kalaupun tak dapat TV maafkan ya. Gambar TV. Ya gambar TV ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.